menjadikan hawa nafsu, dorongan-dorongan buruk itu sebagai Tuhannya. Maksud sebagai Tuhannya apa? Diperbudak hawa nafsu. Ya. Jadi kenapa orang itu hilang kejujurannya? Karena diperbudak hawa nafsu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tadi sudah dibacakan. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ibu, kalau disebut hawa nafsu, Pak, berarti itu teh negatif. Kalau nafsu itu netral. Jadi Quran tuh kalau menyebut nafsu itu netral. Karena nafsu itu ada yang positif. Ya. Nafsu makan, bagus. Tapi kudu terkendali kan. Jangan makan terus. Ibu kalau udah gak punya nafsu makan, bermasalah. Ya. Gitu. Jadi nafsu itu netral. Yang negatif kalau hawa nafsu. Kalau hawa nafsu itu artinya dia sudah berkonotasi buruk. Ya. Nah, makanya di sini tidakkah kau perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya? Berarti negatif. Menjadikan hawa nafsu, dorongan-dorongan buruk itu sebagai Tuhannya. Maksud sebagai Tuhannya apa? Diikuti aja. Hayang ngomongkeun batur diikuti. Hayang ngahina batur diikuti. Ya. Jadi ketika ada dorongan buruk teh diikuti we, gitu. Nah, itu sudah hawa nafsu. Kalau kita jam 3 sudah bangun tapi kemudian 5 menit deui bobo deui, eta nafsu apa hawa nafsu? Sebenarnya itu mah nafsu. Ari bobo, hoyong bobo, eta boleh apa tidak boleh? Terus Anda bilang hawa nafsu itu gimana? Kan saya teh udah bilang, hawa nafsu mah kudu negatif. Sekarang saya jam 3 teh ngantuk, ya. Hawa nafsu apa nafsu? Nafsu bobo. Ari nafsu bobo mah boleh. Yang tidak boleh kalau sudah ada unsur negatif. Adzan subuh, moal subuh mau bobo we. Hawa nafsu bukan? Saya sengaja kasih contoh kadang. Kalau saya menyebut sesuatu kayak ngerti, tapi begitu dikasih contoh, salah. Gitu, ya kan? Kalau di depan saya ada makanan, lalu saya suka dengan makanan itu dan memakannya, nafsu apa hawa nafsu? Hawa nafsu mun di bulan Ramadan. Nah, salah wae Anda tuh. Ya kan saya dia aya batagornya. Hayang batagor. Pengen batagor. Batal puasa teh. Hawa nafsu apa nafsu? Hawa nafsu. Kan saya bilang hawa nafsu itu dorongan negatif. Kalau netral, tidak negatif, tidak positif, etama nafsu, ya. Tos buka, ya, setelah taraweh di meja teh aya odading. Aya naon? Ih. Pengen nafsu hawa nafsu. Hawa nafsu mun itu odading orang lain. Ternyata itu odading orang lain. Saya kudu minta izin dulu. Kan meja makan batur. Kamu teh gimana? Mantap. Jangan jawab kalau belum jelas. Saya teh datang ke rumah Kang Ambi, Kang Rohman, ya.
Di meja makan nanti aya oda asa pengen baik dimakan aja hawa nafsu. Harusnya Kang Rohman izin emang apa gitu. Ingat, mun aya makanan di tempat rumah orang jangan dianggap nafsu. Ya, kudu minta izin dulu ya. Nah, jadi intinya hawa nafsu itu dorongan yang di dalamnya ada unsur negatif. Anda bisa bayangkan ada orang yang dorongan buruknya diikuti terus. Nah, itu yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Kalau sudah begitu, apa yang terjadi akibatnya? Dan Allah membiarkannya sesat. Jadi gini Bu, Pak, hati-hati. Nauzubillah. Kalau hawa nafsu kita diikuti, tak Allah teh nanti tidak akan membimbing kita. Dibiarkan we dalam kesesatan. Sehingga nanti matanya, pendengarannya terkunci, hatinya terkunci. Semua pintu-pintu informasi itu menjadi tertutup bagi dia. Kayak orang begini, kenapa orang yang judi online, narkoba, ya susah diberitahu. Jadi saya, nauzubillah tong saya Ustaz Rohman, mun butut, ya resiko dia kenapa mau di sebelah saya, benar nggak? Nah, ulah Ustaz Rohman si Fulan. Nah, si Fulan dia itu judi sekali. Nah, masih sok aya merasa bersalah. Judi 2 kali, 3 kali, lama-lama nafsu berjudi diikuti terus. Apa yang terjadi? Nanti Anda nasehatin dia tidak akan bisa. Pendengarannya, penglihatannya, nuraninya tertutup dengan dosa yang diulang-ulang. Jadi hati-hatinya kalau dosa itu diulang-ulang, membuat kita na'udzubillah mengikuti nafsu buruk, maka dikasih tahu kayak apapun sudah susah. Nah, makanya ayat berikutnya di sini ada kata-kata famayyahdihi mim ba'dillahi afala tadzakarun. Siapa yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Gini, kalau Allah sudah membiarkan sesat, sok saha yang bisa memberi petunjuk. Makanya kalau ada orang yang dikasih tahu udah susah, ngadoa ke Allah. Karena siapa lagi yang bisa memberikan petunjuk? Di sini ada kalimat, siapa yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Kalau orang itu dibiarkan sesat oleh Allah, sok, saha nu bisa ngasih petunjuk? Nggak ada. Jadi Anda minta tolong ke siapapun, nggak akan mempan. Kalau hati, pendengaran, penglihatan, dan hatinya sudah tertutup. Kenapa tertutup? Karena dia mengulang. Nah, ini isyarat bahwa yang namanya dosa itu seperti karat. Ya, kalau besi rusak oleh siapa? Kalau besi rusak oleh karat. Nah, karat itu melekat pada dirinya. Jadi sebenarnya besi itu rusak oleh dirinya sendiri. Oleh karat yang menempel pada dirinya. Nah, dosa dan maksiat kalau diulang. Begini, kita sepakat dulu bahwa manusia mati aya nu suci dari dosa. Tidak ada. Coba lihat wajahnya. Ih, pernah berbuat dosa semua. Termasuk saya. Ya. Jadi tidak ada manusia yang suci dari. Tapi kata Nabi, kalau kamu pernah melakukan dosa, innal abda idza akhta'a khati'atan naqatsat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba bila melakukan dosa akan ternoda hatinya. Jadi kalau besi mah akan ada karat. Fa in huwa naza' wastaghfar wa taba. Kalau karat itu digosok, dibersihkan, diamplas, bersih lagi. Wa in ada, tapi kalau karat itu nempel, diulang, bertambah lagi, hatta ta'lu. Akhirnya hatinya itu benar-benar penuh dengan karat. Kalau sudah begitu, maka dia sudah susah untuk menerima informasi dari siapapun. Makanya Bu, Pak, kita harus
mohon sama Allah kalau menghadapi orang yang dikasih nasihat halus, nggak mempan. Kasar apalagi, tidak dinasehatin salah juga. Memang pasti capek. Tapi kita tinggal bermohon sama Allah. Karena menurut ayat ini, famayyahdihi mim ba'dillah. Siapa coba yang bisa memberikan petunjuk kalau sudah Allah membiarkan orang itu sesat? Afala tadzakarun? Mengapa kamu tidak ngambil pelajaran? Nah, oleh karena itu kita mah tugasnya ngajak, ngajak. Orang itu merespon alhamdulillah, tidak merespon doakan, gitu. Sebab boleh jadi sekarang tidak diajak, kita yang ngajaknya sudah meninggal, dia baru sadar dengan ajakan itu. Ada jamaah yang ketemu saya dengan berlinang air mata, masih muda jamaahnya, umur 30-an. Ustadz, mohon doa, ibu saya sudah meninggal, padahal rajin ke MPI. Ibu saya teh selalu ngajak ngaji ke MPI teh sejak belum di sini, ya. Belum di sini, masih di Al-Mursalah, Darul Ihsan masih di sana. Saya nggak pernah mau. Ayo ngaji di Pak Aam. Sampai saya bilang, Aam sahasi Aam nih, gitu ya. Ya karena hatinya kan masih tertutup. Nah jangan disebut Pak Aam lah, Pak ini. Apa Aam. Ibu nanti tos pupus, meninggal. Nah setelah ibunya meninggal, sekarang ibu ini, teteh ini jadi rajin ke pengajian. Jadi ngaruh nggak omongan ibunya dulu? Waktu ibu hirup ngaruh ente? Enggak. Jadi berpengaruhnya kapan? Jadi ibu bapak jangan berputus asa ngajak orang. Bisa saja saat kita hidup dia nggak mau. Tapi setelah kita meninggal malah dia tersadar dengan ajakan kita. Ya. Nah oleh karena itu Bu, ya, kalau suami ibu belum mau sholat, belum mau puasa, belum majelis taklim, ibu ajak terus, ajak dengan cara yang baik, sampai ibu wafat, nggak masalah. Siapa tahu setelah ibu meninggal, nah suami ibu tersadar, begitu tersadar, datang ke pengajian, rajin ibadah segala macam, nikah lagi dengan istri yang baru. Nah, jadi dengan istri yang barulah dia itu soleh. Kira-kira itu ada saham almarhumah istrinya enggak? Ada. Sia-sia enggak istrinya? Tidak. Ya? Beruntung enggak suaminya? Beruntung. Siapa yang paling beruntung? Suaminya atau istrinya yang baru? Oke. Karena istrinya yang baru tidak perlu lelah lagi untuk mendidik gitu. Ke ibu kalau boleh memilih mendingan istri yang pertama yang wafat atau istrinya yang baru? Yang baru. Oke. Ya. Ya. Jadi gini, kalau tadi kan yang penting kita mengajak pada kebaikan. Ini teteh bertanya, gimana kalau ngajaknya keburukan? Iya mah ada pertanyaannya. Teteh dulu ngajak temennya dugem, ya. Kelabing dugem teh Ustad, ya. Kelabing, kadiskotik. Kalau zaman baheula mah ajojing. Nah, tak eta mah kealamanku Pak. Nah, maksudnya eta istilah ajojing mah anu lahir tahun 60-an ya kan gitu. Ari nu milenial mah clubbing ya kan. Teteh teh dulu ngajak temennya datang ke diskotik clubbing. Nah teteh ayeuna geus insaf.
Ari temen masih kikieuan keneh tah. Masih kikieuan. Ari nu ngajakna bagus. Tabarakalladzi biyadihi. Kontras kan? Kontras. Kumaha tah? Maka teteh wajib mengingatkan orang itu untuk balik ke jalan benar. Kalau teteh tidak mengingatkannya, maka dosa jariah akan ngalir terus. Ya kan Anda pikir yang namanya jariah cuma amal soleh, amal salah gak ada jariah. Kalau teteh udah ngomong sama orang itu, berhenti dari dugem. Saya ge udah berhenti. Saya teh dulu salah. Kamu berhenti ya. Teteh udah ngomong, tapi dia tetap jalan. Udah gugur teh. Terputus lah karena sudah ngingetin. Tapi kalau gini, mau ngingetin, segan, gak enak. Anda biarkan dia dalam kesesatannya, padahal dia terjerumus pada kesesatan itu oleh kita. Dengar sayang, ibu-ibu, bapak-bapak tercinta. Kalau kita pernah menunjukkan jalan keburukan, maka dosa keburukan itu akan ngalir ke kita. Itu ada hadisnya, hadis yang sahih. Man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang menunjukkan jalan yang benar, falahu ajrun wa ajru ma fa'alahu, maka dia dapat pahala sebesar pahala yang dilakukannya. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang menunjukkan jalan yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosa sebesar dosa yang melakukan orang yang buruk itu. Gitu. Jadi ada dosa jariah, ada amal. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu masa laluna kelam ya. Alhamdulillah sekarang Allah sudah ngasih hidayah. Kalau ada orang-orang yang pernah Anda bawa dalam dunia kegelapan itu, maka sebuah kewajiban mengingatkannya. Kalau sudah mengingatkannya dia tetap begitu, ya sudah. Gitu. Ayo oke, teteh-teteh cerita sama saya, Pak Am. Dulu kan saya belum berhijab. Teman saya kuliah ada 3 apa 4 orang dia cerita. Nah, nu 3 teh can berhijab, nu 1 berhijab. Nah, terus saya teh bilang, maneh sia jiga nini pakai hijab gitu. Kades ya maneh susah dapat jodoh. Kan dulu saya nggak ngerti agama Pak Am. Jadi pas ada temen yang mau berhijab teh dihalang-halangi. Kamu maneh mah teu kompak, kamu mah nggak kompak. Jeung hijab segala saya sejodoh sama maneh gitu. Terus maneh teh kamu teh kayak orang udah tua lah gitu kan. Tah si tetehna temenna nu berhijab teh dibuka lagi. Nah, teteh nu tiluan ieu nu dulu yang dulu tidak mendukung, akhirnya tegas dihijab. Si teteh nu dulu tencan kana dihijab. Saya bilang, kalian bertiga berdosa. Sampai memberitahu orang itu. Kami teh dulu salah. Ternyata kamu teh benar kudu berhijab. Sok sekarang kita sudah berhijab. Tapi kekeh dia mah gak mau. Gugur lah dosanya. Karena kan Anda sudah ngingetin. Tapi kalau membiarkan terus, nah hati-hati. Ya. Nah, teman Anda teh sok ke pengajian. Cek Anda teh, jauh-jauh atuh kamu teh ngaji ke Arjasari. Tah teman Anda teh jadi tarang ngaji. Kade kudu diajak ke sini bila perlu ditraktir supaya mau lagi. Nah, begitu juga kalau orang sudah terbiasa berbohong, ya, tidak jujur, maka ketidakjujuran itu bagian dari diperbudaknya hawa nafsu. Kalau sudah begitu, kalau orang sudah diperbudak hawa nafsu, maka cenderung akan menghalalkan segala cara. Ya kalau saya ingin sesuatu, tapi diperbudak hawa nafsu, apa yang terjadi? Sekalipun saya berbohong, sekalipun saya zolim, sekalipun saya berkhianat, akan saya lakukan. Kalau saya diperbudak hawa nafsu. Nah gitu. Makanya kenapa? Apa yang jadi pengikis kejujuran? 1, lemah kepercayaan, lemah iman pada Allah. 2, karena diperbudak hawa nafsu.